Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 dengan saya Sarah Nabila dan rekan saya Bayu Indrawan. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oke, apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, pasar dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu berdasarkan bentuk kegiatannya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Dan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Dan berdasarkan strukturnya, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Struktur pasar memainkan peran penting dalam menentukan harga, kualitas barang, dan tingkat efisiensi suatu pasar. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna atau pasar monopoli. Kedua jenis pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah pelaku, kebebasan masuk pasar, serta mekanisme pembentukan harga. Kami juga akan menjelaskan konsep pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, mengidentifikasi karakteristik masing-masing jenis pasar, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis pasar, mengetahui dampak pasar persaingan sempurna dan monopoli terhadap perekonomian. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Sebaliknya, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sehingga harga ditentukan oleh perusahaan tersebut. Karakteristik pasar persaingan sempurna: 1. Banyak penjual dan pembeli. Di pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Hal ini berarti tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. 2. Produk yang dijual juga homogen. Yang ketiga, informasi sempurna. Semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai harga dan kualitas barang. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan memilih produk yang terbaik sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini menciptakan transparansi di pasar. Yang keempat, ada sumber daya. Baik tenaga kerja maupun modal dapat bergerak dengan bebas antara berbagai sektor ekonomi. 5. Tidak ada hambatan masuk atau keluar. Hal ini memungkinkan pasar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya: 1. Efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, harga yang asli. Dan yang ketiga itu inovasi dan peningkatannya kualitas. Kekurangannya: 1. Tidak ada insentif untuk inovasi. Yang kedua, nggak ada keuntungan untuk ekonomi jangka pendek. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam realitas. Contoh pasar persaingan sempurna: ada pasar pertanian, seperti pasar sayuran atau buah-buahan. Di pasar ini, banyak petani menjual produk yang sama, seperti tomat atau cabai. Dengan harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, konsumen dapat dengan mudah berpindah dari satu penjual ke penjual lainnya untuk mendapatkan harga yang terbaik. Selanjutnya, ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen tunggal yang menguasai seluruh pasar dan tidak ada pesaing yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. Dalam pasar ini, perusahaan monopoli memproduksi barang yang tidak memiliki pengganti yang dekat, sehingga konsumen hanya bisa membeli dari penjual tersebut. Karena hanya ada satu penjual, perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan jumlah produk yang dijual, atau price maker. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, di pasar monopoli hanya ada satu perusahaan atau entitas yang menyediakan barang atau jasa. Kedua, tidak ada substitusi dekat yang memberikan kekuatan lebih kepada penjual. Ketiga, di pasar monopoli dapat menentukan harga barang atau jasa di atas harga marginal. Keempat, hambatan tinggi seperti biaya tinggi, regulasi pemerintah, kontrol atas sumber daya penting, atau keunggulan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan monopoli. Yang kelima dan yang terakhir, karena hanya ada satu penjual, tidak ada persaingan di pasar monopoli.
Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya yaitu yang pertama skala ekonomi, kedua investasi dalam riset dan pengembangan, dan yang ketiga stabilitas pasar. Kekurangannya, yang pertama ada harga yang lebih tinggi, kedua kurangnya pilihan bagi konsumen, ketiga potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan yang keempat inovasi yang terhambat. Contoh pasar monopoli. Perusahaan Listrik Negara atau PLN di Indonesia. PLN adalah satu-satunya penyedia listrik di banyak daerah, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan listrik. Meskipun PLN berusaha untuk meningkatkan layanan dan efisiensi, konsumen terpaksa menerima tarif yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dengan memahami karakteristik, kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, kita dapat lebih baik menganalisis dampaknya terhadap konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Pasar monopoli memiliki potensi untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah bagi konsumen dan efisiensi pasar. Oke, studi kasusnya pasar persaingan sempurna itu pasar pertanian. Seringkali dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna. Di pasar ini banyak petani menjual produk yang sama, seperti beras atau sayuran. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, dan petani tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Pasar pertanian mencerminkan banyak karakteristik pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Meskipun ada tantangan seperti cuaca dan fluktuasi harga, pasar ini memberikan konsumen akses ke produk dengan harga yang kompetitif. Studi kasus pasar monopoli. Perusahaan Listrik Negara atau PLN di Indonesia merupakan contoh pasar monopoli. Sebagai satu-satunya penyedia listrik, PLN memiliki kekuatan untuk menentukan tarif listrik. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan, konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan listrik. Pasar monopoli yang diwakili oleh PLN menunjukkan bagaimana satu perusahaan dapat mengendalikan pasokan dan harga di pasar. Meskipun ada potensi untuk efisiensi dan investasi dalam infrastruktur, kurangnya persaingan dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan kurangnya pilihan bagi konsumen. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, kesimpulannya bahwa pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli adalah dua pasar yang sangat berbeda, serta tidak ada persaingan antara dua pasar tersebut. Meski hasil kajian mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli itu merupakan teori, namun teori tersebut bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mencapai kondisi perekonomian yang ideal. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus memantau dan mengevaluasi dinamika pasar yang ada, serta berupaya menciptakan kebijakan yang mendukung persaingan yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oke, terima kasih banyak kepada yang telah menonton. Sekian dari presentasi kami, makan ikan sambil menyelam di tengah laut yang paling dalam. Dari hati kami yang paling dalam, kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.